Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah berkunjung di channel saya. Perkenalkan, nama saya Ati Lestari, biasa dipanggil Ati, atau teman-teman juga biasa manggil Mbak Ati. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tips menyelesaikan bab 4 bahkan bab 5 dalam waktu kurang dari 1 minggu atau dalam jangka waktu 1 minggu. Nah teman-teman, langsung saja kita masuk ke tipsnya ya. Jadi disclaimer dulu, ini menurut yang saya alami gitu. Jadi ini menurut pengalaman saya gitu. Langsung saja ke tips yang pertama, yaitu niat. Ya, benar, niat. Karena segala sesuatu itu kan dimulai dari niat ya teman-teman. Nah, apalagi dalam hal mengerjakan skripsi ini, kita juga harus mempunyai niat gitu. Niat untuk apa? Niat untuk mengerjakan, niat untuk menyelesaikan, seperti itu. Kalau kita sudah punya niat, apa dong langkah selanjutnya? Kan niat aja nggak cukup teman-teman, kita harus ada realisasinya dong. Masa niat aja? Kalau cuma niat aja ya nggak bakalan selesai. Nah gitu. Jadi langkah selanjutnya yaitu ini juga menurut pengalaman saya juga ya. Jadi dulu waktu ini langsung ke tips kedua ya. Jadi pas ngerjain skripsi itu saya jujur karena ada tekanan gitu, ada pressure. Apa pressure-nya? Yaitu saya mendapat tekanan kalau misalkan dalam tanggal sekian saya nggak bisa menyelesaikan skripsi saya, maka saya harus membayar skripsi lagi. Nah kan saya nggak mau tuh harus bayar lagi. Nah maka dari itu sayang dong kan uangnya. Maka dari itu akhirnya saya bertekad hati untuk menyelesaikan skripsi tersebut. Dalam hal ini bab 4 tersebut. Nah dari tekanan mungkin teman-teman juga ada tekanan ya. Kayak gini contohnya, misalkan kan di kampus-kampus itu juga gini ya. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan skripsi ini dalam 1 semester ini, kita harus bayar SPP, bayar skripsi lagi di semester depan. Nah itu juga bisa menjadikan tekanan buat teman-teman, bisa menjadikan motivasi teman-teman untuk menyelesaikan skripsi tersebut, utamanya di bab 4 ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu target. Kita harus punya target teman-teman. Kalau teman-teman ngerjain skripsi nggak punya target, itu ya jatuhnya nggak produktif gitu. Kita per hari itu harus usahakan ya tiap hari itu buka laptop, ngetik. Nah sedapatnya, kalau itu sudah berjalan, nah baru ke tahap target. Teman-teman kan kalau sebelumnya saya ini kan ada tekanan, terus ada target. Nah targetnya apa? Targetnya harus selesai sebelum tanggal sekian gitu. Jadi dari situ target ini di sini saya juga minta bantuan teman saya yang dari jurusan bimbingan konseling. Nah beliau ini tuh seorang trainer gitu, bisa hipnoterapi juga. Jadi saya menganggapnya sebagai coaching gitu ya, coach saya. Jadi dalam menyelesaikan bab 4 ini saya punya coach teman-teman. Dan itu tuh, mohon maaf belepotan, dan itu tuh teman saya sendiri gitu. Jadi tiap hari ada yang nanyain target, gimana hari ini, gimana skripsinya gitu, ada kesulitan apa gitu, nah ada masalah apa terus gitu. Jadi targetnya per hari itu udah dapat berapa lembar gitu kan. Soalnya saya tuh sama dosen pembimbing saya tuh dimintain untuk jadi diminta menyelesaikan skripsi itu dalam beberapa halaman gitu. Jadi saya ada target untuk menyelesaikan skripsi itu 100 halaman. Itu untuk bab 4-nya. Kemudian setelah target, teman-teman juga harus punya target ya. Jadi nanti hari Senin targetnya harus bab 4 harus udah
3 lembar atau 6 lembar atau bahkan 10 lembar gitu ya. Jadi hari Selasa, hari Rabu berapa, jadi Jumatnya atau Sabtunya udah selesai, jadi minggunya bisa istirahat gitu. Kemudian tips yang keempat yaitu kerjakan. Iya teman-teman, kalau kita cuma ada niat, terus tekanan, terus target, kalau cuma rebahan kan ya sama aja gitu. Jadi ya harus dikerjakan, skripsi itu harus dikerjakan teman-teman. Kalau skripsi sudah menjadi prioritas teman-teman, ya apapun itu, ya skripsi tetap menjadi prioritas nomor satu. Apapun halangannya teman-teman tetap akan mengerjakan hal tersebut. Ini seperti contohnya saya sendiri ya. Jadi selama COVID-19, selama dari bulan Maret sampai bulan berapa gitu, saya tuh nggak ngerjain skripsi sama sekali. Ngerjain tapi nggak bisa produktif gitu. Jadi kayak cuman apa gitu, ternyata cuman dapetnya nggak seberapa gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting tiap hari harus buka laptop. Nah gitu. Akhirnya karena keadaan yang tidak memungkinkan kan, di daerah saya itu nggak tahu juga ya, ini daerah saya itu sebenarnya juga nggak desa-desa banget, nggak terpencil banget gitu, masih deket dengan masih deket dengan kota gitu ya, tapi untuk sinyal Telkomsel tuh susah ya gitu, susah. Jadi tengah malam tuh baru lancar sinyalnya. Akhirnya karena ada kendala tersebut, saya memutuskan untuk kembali ke kos. Itu demi apa ya? Demi skripsi saya bisa selesai gitu. Jadi teman-teman, kalau skripsi sudah menjadi prioritas teman-teman, ya perjuangkan gitu, dikerjakan. Kemudian yang kelima, memaksimalkan. Jadi banyak teman-teman saya itu yang curhat ke saya, aku nanti gimana ya, tanggal ini bisa sidang nggak ya, jadi sebelum tanggal ini aku bisa sidang nggak ya, semester ini aku bisa sidang nggak ya, semester ini aku bisa lulus nggak ya, semester ini aku bisa samprot nggak ya, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya, semester ini aku bisa kompre nggak ya, dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu dilontarkan ke saya teman-teman. Jadi ya karena mereka udah bingung, jadi curhatnya ke saya gitu ya. Ya akhirnya saya tanya mereka balik gitu, lah usahamu gimana, udah maksimal belum gitu. Kalau kamu sendiri yakin sama diri kamu sendiri, kamu merasa udah maksimal, ya udah pasti hasilnya akan memuaskan gitu. Jadi maksimalin usaha kita tuh harus dimaksimalin dalam mengerjakan skripsi itu, nggak boleh awur-awuran. Ya memang skripsi yang baik itu yang skripsi yang diselesaikan, nggak harus sempurna, yang penting dimaksimalkan. Kalian udah bekerja secara maksimal gitu dalam menyelesaikan skripsi tersebut gitu, sudah berjuang dalam menyelesaikan skripsi tersebut. Nah jurus yang terakhir apa, tips yang terakhir yaitu doa teman-teman. Jadi gini, mungkin bab 4, bab 5 bisa 1 minggu. Itu dosen pembimbingnya gimana ya ngajak ketemunya? Bukannya susah ya kadang kalau dosen pembimbing itu ditemuin? Bukannya susah ya kalau dosen pembimbing itu ditemuin? Kadang aja dalam kurun waktu 1 bulan cuman sekali bisa ditemuin. Dan sekarang kan lagi masa pandemi. Kalau gini ya teman-teman, kalau saya ngelihat justru ketika pandemi ini harusnya ya, karena konsulnya via daring, via online, harusnya sih kita selesainya lebih cepat. Nah tapi kan teman-teman juga ada kendala dalam hal sinyal gitu kan. Nah makanya kita dari sini belajar. Jadi jurus terakhir tuh doa. Ketika kita sudah memaksimalkan usaha kita sudah memprioritaskan, sudah memperjuangkan skripsi kita, ya kita dunianya udah maksimal, kita berdoa sama Allah pasti itu Allah tahu apa yang kita mau, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Ini juga pernah kejadian sama diri saya sendiri gitu. Dosen saya tuh jujur agak sulit untuk ditemuin juga. Tapi saya juga nggak tahu kenapa saya bisa menyelesaikan bab 45 itu dan ACC itu dalam kurun waktu 1 minggu. Dan itu kekuatan Allah. Dan satu lagi teman-teman, ini cerita teman saya. Jadi teman saya itu kan ke kos saya gitu, numpang sholat gitu kan. Numpang sholat, habis itu
kayak dia tuh udah kehilangan semangat gitu buat ngerjain skripsi, atau kayak kehilangan semangat buat sidang gitu kan, soalnya dosennya juga susah lah gitu, susah. Terus sebelum tanggal 30 Januari juga harus sidang, kalau nggak sidang harus bayar SPP lagi kan. Nah, oleh karena itu dia tanya gini, aku udah kayak udah kehilangan harapan gitu, intinya kan gitu, kehilangan harapan, ini skripsiku mau digimanain, aku nanti gimana kalau sidangnya habis tanggal 30 Januari, aku harus bayar SPP lagi, belum lagi ngurus eligible. Ada yang curhat seperti itu ya. Kemudian saya tanya lagi dong, usahamu gimana, udah maksimal belum, kamu udah merasa maksimal belum? Dia dengan yakin jawab iya. Oke, kalau kamu udah dunianya udah maksimal nih, nah dilanjut ke akhirat, coba deh kamu mendekat kepada Allah gitu, doa sama Allah gitu, kalau perlu ditikung di sepertiga malam, tahajud, sholat hajat jangan lupa. Dan teman-teman, ini saya juga sumpah terharu banget gitu. Jadi setelah hari itu teman-teman saya tuh 2 hari, kalau nggak sehari setelahnya itu ngabarin saya kalau dia tuh akhirnya ACC sidang. Gimana? Nggak terharu tuh sama kasih sayangnya Allah sama kita. Ya, jadi kalau teman-teman merasa sudah maksimal, yaitu kita minta tolong sama Allah gitu. Jadi gitu aja ya teman-teman. Tips-tips. Jadi ada berapa tips tadi? Ada 6 tips ya, menyelesaikan bab 4 dan bab 5 dalam waktu 1 minggu. Nah, jadi saya selesai 1 minggu itu nggak langsung sidang juga teman-teman, enggak, masih ngurus eligible dan sebagainya gitu. Tapi ya alhamdulillah skripsinya juga udah selesai gitu. Dan teman-teman perlu kalian ketahui juga, jadi kan biasanya kalau kita habis sidang tuh perlu bikin jurnal ya. Jadi pas selesai sidang itu saya diminta sama dosen penguji saya untuk mengikuti international conference, jadi seminar internasional gitu. Jadi kita perlu upload paper dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kita nanti setelah kalau sudah upload paper dan bayar, itu nanti ikut presentasi gitu. Nah, setelah itu kan tanggal presentasinya sudah dijadwalkan kan. Akhirnya pada hari hanya saya ikut presentasi, dan beberapa hari kemudian saya tanya ke dosen penguji saya setelah test itu, setelah international conference itu, saya tanya kepada dosen penguji saya, Pak, ini jurnalnya gimana ya? Mbak, kamu nggak usah bikin jurnal. Lah kok Pak? Iya kan, soalnya sudah upload paper di test kan. Iya Pak, iya, nanti tinggal dilihat aja itu ada revisi atau enggak. Kalau ada revisi tinggal dikerjakan, kalau enggak ya pakai itu aja. Wah, senang banget pokoknya teman-teman, kayak pertolongan Allah itu pasti dekat teman-teman gitu. Jadi cukup sekian ya. Semoga tips-tips tersebut dapat membantu teman-teman tetap semangat dalam mengerjakan skripsinya. Kalau mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar. Jadi fighting gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.